kembali lagi di Arkana Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Di video kali ini saya akan memberikan panduan dan tips buat teman-teman yang akan camping ke Jamuju Camp. Kemudian rekomendasi traveling yang bagus buat teman-teman pilih, serta review Jamuju Camp berdasarkan pengalaman kami camping kemarin di Jamuju Camp. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu adalah mengenai perjalanan ke Jamuju Camp. Jadi ketika masuk daerah Ranca Bali, jalannya sebenarnya sudah bagus, hanya beberapa titik aja yang rusak. Tapi jalanannya itu kecil dan hanya muat satu mobil saja. Terus kanan kiri langsung kebun teh. Yang mengkhawatirkan adalah ketika papasan dengan mobil di sini. Kami itu waktu di jalan sudah khawatir, aduh gimana nih kalau papasan dengan mobil, udah hujan, jalan licin pula. Jadi sepanjang jalan tuh ketika ada belokan, Papa L langsung klakson supaya untuk memastikan bahwa ada mobil nih di sini. Sambil berharap semoga tidak ketemu mobil atau papasan dengan mobil di sini. Dan ternyata benar dong, kami papasan mobil di sini. Jadi sebagai gambaran, ini di sebelah kirinya ini langsung kebun teh, langsung kayak jurang gitu. Dan jarak antara tanah dan coran itu sangat tinggi. Jadi mobil depan tuh berusaha untuk mundur, kemudian dia meminta mobil kami untuk minggir ke kiri, jadi masuk ke tanah itu. Padahal jarak antara tanah dan coran itu kan cukup tinggi tuh. Kemudian Papa L dan Om Iman turun untuk melihat kondisi jalan di depan. Berapa tinggi, Man? Akhirnya mobil kami juga minggir ke kiri supaya mobil di depan bisa lewat. Jadi mobil kami ini bannya penggerak roda depan, dan ban yang sebelah kiri sudah masuk ke tanah. Dengan kondisi tanah yang licin karena habis hujan. Kemudian mobil depan sudah lewat, kami berusaha untuk mundur karena kalau misalnya maju ke depan itu makin tinggi corannya, jadi nggak mungkin kami maju ke depan lagi, jadi memang harus mundur. Jangan sampai ban yang kanan ini jatuh. Naik. Dan ternyata mobilnya nggak bisa keluar dari jebakan Batman. Roda belakang kiri nggak bisa naik, yang depan itu apalagi. Buat pijakan dia naik. Jadi kalau Terus kami turun untuk cari batu-batu supaya untuk pijakan roda-roda tersebut bisa naik. Kemudian dicoba lagi untuk mundur dengan diberikan arahan supaya si roda kanan itu tidak jatuh juga. Karena memang kan mobilnya penggerak roda depan nih. Ternyata
Jatuh ya? Ternyata si roda depan belakang, kanan depan jatuh juga ke Beneran, tanah. Serius. Berkali-kali dicoba nggak bisa juga, didorong juga nggak bisa juga, karena kan memang cuman ada saya dan Om Iman yang dorong, kemudian ada Lakana yang lagi rewel minta ikut main hujan. Jadi memang agak kurang nih kita nih buat ngedorong si mobil ini atau ngangkat si mobil ini karena rodanya dua-duanya udah kena tanah nih. Tapi puji Tuhan akhirnya kita ketemu satu mobil yang isinya banyak gitu cowok-cowok. Mereka juga mau camping tapi bukan ke Jamuju, tapi mereka campingnya di sebelah Jamuju, di masuk ke desa Sampat Girang 1, gitu. 2, 3. Bang buka pintu belakang, jendela tengah. Ayun. Ayun dulu. Terus 1, 2, 3. Ayun, ayun. Ayun 1, 2. Ayun. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Tadi ya? Jalan di depan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5. Mama copot. Dicoba berkali-kali nggak bisa juga, terus mereka ngeluarin kayu bakarnya, kami juga mengeluarkan kayu bakar di mobil, terus ditadahin, dialasin ke kaki-kaki mobil, roda-roda mobil maksudnya, terus mereka coba lagi untuk dorong. Jadi total yang dorong itu ada sekitar 7 orang, 5 orang dari mobil yang ketemu tadi, kemudian 1 orang Om Iman, kemudian ada 1 orang dari penduduk lokal tersebut yang ketemu lagi habis metik teh. Dengan bantuan mereka, mobil kami pun bisa keluar dari jebakan Batman. Terima kasih om-om yang telah membantu kami sampai ngeluarin kayu bakarnya juga. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan om-om sekalian. Wis. Oh, kita buka mobil. Mama, yuk kita ke mobil. Oke, kemudian kita lanjut perjalanan ke Jamuju. Sebelum saya review camping groundnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan komen video ini ya. Nah, ini toiletnya ada 3 pintu. Nah, ini blok B. Di atasnya B4. Ini juga blok B. Ini semuanya blok B. Nah, karena masih pembangunan, jalannya masih begini nih. Masih banyak batu-batu dan belum rapih jalannya. Jadi yang sudah diberikan
kerikil itu baru B, blok A, A1, A2, kemudian yang blok C adalah blok C7 dan C8. Jadi awalnya kami mendapatkan kafling yang C7 itu paling ujung, tapi ternyata pas sampai di sini ternyata C8, ada lagi C8. Mungkin karena dilihat luas kali ya, jadi diperpanjang jadi C8. Padahal view yang paling bagus itu di deket C8. Pas kami booking dibilangnya yang view paling bagus adalah C7, tapi ternyata karena diperluas jadi C8, view yang paling bagus itu di C8. Jadi C7 cuma pemandangan sungai, menghadap sungai, atau menghadap belakangnya itu bukit-bukit gunung teh. Kalau misalnya di C8, kalau cuacanya cerah bisa dapet pemandangan gunung, sungai, terus di belakangnya kebun teh. Nah, ini area yang masih dikerjakan, area tuh C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Nah, kami yang di mobil kami ini C6. Nah, kemudian yang tenda kami itu C7, di sebelahnya tuh yang ada tenda juga ada C8. Nah, ini pemandangan dari belakang tenda kami di C7. Kalau tendanya ngadep sini sebenarnya bagus juga sih, cuman karena depannya itu ada jalan buat mobil, jadi kita memutuskan untuk menghadap sungai. Nah, ini listriknya. Oke, sekarang kita langsung review camping groundnya. Jadi di Jamuju itu ada blok A, A1, A2, blok B, B1 sampai B5, blok C, C1 sampai C8. Nah, pas saya kontak sama pengelola sebenarnya sampai C7. Di gambarnya kafling-kaflingnya itu sampai C7 saja. Jadi mobil di samping tenda. Tapi ternyata pas saya sampai ada C8 dong, yang membuat mobil tidak bisa diparkir di samping tenda. Jadi mobil-mobil kami itu diparkir di C6. Karena pada saat itu C6 belum dipakai karena masih dalam tahap pembangunan. Sedangkan blok A sampai B itu mobil diparkir di samping tenda kecuali B4. Karena dia agak di atas. Jadi kalau yang B4 itu mobil di tempat parkir. Dengan harga kafling yang sama yaitu 175.000 di blok A sampai blok C. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ini perlu dipikirkan kembali sama pengelola, karena blok C itu lahannya lebih kecil dibandingkan blok A sampai B. Jadi seharusnya si blok C ini harganya lebih murah ya. Jadi kalau teman-teman ingin camping di sini, saya sarankan ambil blok B, karena di blok B itu lahannya lebih luas, kemudian pemandangannya bagus, terus dekat dengan toilet juga, kemudian dapat matahari terbit langsung ke tenda. Sama halnya dengan blok A, di situ juga lebih luas, dekat toilet, terus pemandangannya juga bagus. Kemudian kalau mau ambil yang blok C, ambil yang C8, yang paling ujung. Meski jauh dari toilet, tapi pemandangannya bagus. Oke, balik lagi tentang pengelola yang menangani reservasi. Mungkin karena masih baru, jadi pengelola reservasinya agak kurang profesional ya menurut saya. Jadi pengelola reservasinya ini tinggal di Bandung, jadi suka ada miskomunikasi nih sama pengelola yang ada di tempat campingnya. Salah satunya adalah cerita tentang satu kafling yang di-booking oleh 2 orang berbeda. Jadi ada satu kafling di-booking oleh 2 orang berbeda. Nah, yang satu sudah datang, sudah pasang tendanya, kemudian satu lagi datang, tapi karena sudah dipasang tendanya, mau nggak mau dia harus pulang. Ya, semoga pengelola reservasi selanjutnya jangan sampai seperti ini lagi ya.
Sama halnya dengan kami dikasih blok kafling paling ujung itu C7 dan katanya view yang paling bagus itu adalah C7. Tapi ternyata pas lagi saya sampai, kafling C7 itu dibagi dua, jadi C7 dan C8. Oke, kemudian kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada 3, yang tengah ada alat water heaternya. Tapi pas kami di sana, alat water heaternya itu nggak nyala karena kabel listriknya itu buat ditarik ke tenda. Jadi mau ketawa miris juga sih, tapi ya karena masih memang tahap pembangunan ya kita maklumi aja ya. Semoga alat water heaternya bisa digunakan lagi dengan baik dan pengelola punya kabel lebih kali ya supaya tidak ambil dari si kabel water heater. Jadi kesimpulannya secara garis besar dari pengalaman kami camping di sana, suasana, suara alam, ketenangan, camping ground ini bagus banget. Pengelola di tempat camping juga ramah-ramah, baik-baik. Kami juga bertemu dengan banyak orang baik di sana, baik dari perjalanan menuju ke tempat camping sampai kami pulang pun kami bertemu dengan banyak orang baik. Penduduk desa Selampat Girang juga ramah-ramah. Jadi momen yang kami terima di sana semuanya bagus dan recommended. Ya, yang minus itu adalah pengelola reservasinya ya. Semoga bisa lebih profesional. Oke, itu review dari kami. Kemudian kita lanjut untuk tips camping di Jamujo. Yang pertama, jadi di Jamujo ini kan ala-ala Korea. Jadi permukaannya itu bukan tanah atau rumput, tapi kerikil-kerikil. Kalau buat camper van sih yang tidur di mobil sih aman-aman ya kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman bawa tenda, ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi karena ini kerikil, perlu bawa matras yang agak tebal supaya alas tendanya itu tidak robek. Nah kalau nggak di alas yang tebal, lumayan juga ya nusuk-nusuk kalau mau duduk. Atau yang pakai kasur angin, perlu dialasi juga dengan tebal supaya kasur anginnya itu tidak bocor halus. Untungnya waktu itu kami bawa alas aluminium yang agak tebal, jadi itu bisa mengalasi kasur angin kami supaya tidak robek atau bocor halus. Kemudian untungnya kami juga bawa kardus-kardus tuh buat ngalasin bagasi sebenarnya, tapi bisa dipakai untuk ngalasin tenda, terpal-terpalnya supaya nggak langsung ke tenda langsung supaya nggak bocor. Oke, kemudian yang kedua, di Jamujo ini kan masih dalam tahap pembangunan. Ketika kami ke sana itu tidak ada penerangan. Belum tahu juga sih sebenarnya konsepsi Jamujo ini memang tidak ada penerangan atau enggak. Sebenarnya sih kalau saya fine-fine aja kalau camping ground itu tidak ada penerangan, malah lebih seru kalau menurut saya. Tapi ada juga kan camping ground yang terang banget tuh. Nah, karena di sini belum ada penerangan, jadi perlu bawa ekstra penerangan, terutama penerangan yang dibawa pas mau ke toilet. Tapi tenang aja, di sini listriknya aman, tinggal bawa kabel colokan aja. Oke, kemudian yang ketiga, suhu di Jamujo ini cukup dingin. Kalau malam hari sekitar 16-17 derajat, tapi kalau subuh pernah bisa sampai 9 derajat, itu kata penduduk di situ ya. Kemarin camping di sana pas subuh, terus terang kami tidak mengukur berapa suhu derajatnya, tapi yang kami ukur itu ketika malam hari jam 7 malam itu 17 derajat. Nah, dengan suhu yang demikian dingin, saya sarankan bawa jaket dan pakai kupluk supaya nggak sakit kepala. Jadi kupluk itu penting untuk kepala ya. Untuk yang bawa anak kecil juga perlu diperhatikan supaya nggak kedinginan. Jadi Elkana ini kan tipe yang nggak mau pakai sleeping bag, nggak mau pakai kaos kaki, apalagi pakai kupluk, dia nggak mau banget tuh. Jadi saya kali dia pakai 3 lapis baju biasa, terus pakai long john, terus paling luar dia pakai sweater. Terus celananya cuma 2 lapis, yaitu pakai sweatpants dan long john. Pas dia udah tidur, baru saya pakaikan kupluk, walaupun di tengahnya dilepas juga. Bener-bener tuh anak bener-bener nggak mau pakai kupluk, diseliputin aja, langsung dibuka selimutnya, dipakein kaos kakinya, langsung dibuka kaos kakinya. Dia lebih suka dingin kayaknya. Nah, pas pagi dia bilangnya tidurnya hangat. Biasanya kalau camping di tempat-tempat sebelumnya, dia tuh cuma pakai 2 lapis long john dan baju biasa. Terus kalau celananya cuma pakai long john aja. Dan seperti biasa badannya diolesi minyak kayu putih dan kutus-kutus. Tapi di sini saya tambahkan dia pakai sweater juga, kemudian celananya pakai sweatpants supaya lebih hangat. Nah, itu tipsnya. Yang pertama tentang permukaan camping ground, kemudian yang kedua tentang penerangan, yang ketiga tentang suhu dingin Jamujo. Oh iya,
Kalau kesini jangan lupa main ke Desa Serampat Girangnya ya. Pengalaman ngobrol sama penduduk desa itu sangat menyenangkan, apalagi kita bisa lihat lingkungan desa, suasana di desa, terus ada pohon-pohon kopi. Pokoknya enak banget kalau di sini. Oke, demikian video panduan, tips, rekomendasi, juga review Jamuju Camp. Jangan lupa tonton video camping Elkana di Jamuju Camp. Saya tulis di linknya di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video Elkana selanjutnya. Bye-bye. Salam dulu. Dadah. Salam dulu sama. Satu. Satu semua. Salam semuanya. Salam. Salim semua salam. Salim dong. Salam semua. Satu lagi. Salam. Lihat. Satu lagi. Dadah. Dadah ya. Ibu. Ibu. Ma. Awas hati-hati.